Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lofakar Sunma dengan NIM 24114211112. Di sini saya akan menjelaskan tentang review estetika Cina. Yang pertama yaitu Taoisme. Apa itu Taoisme? Taoisme merupakan konsep alam dan manusia. Taoisme adalah filsafat yang menduduki tempat penting di Cina. Pendiri Tao adalah Lao Tzu. Itu pada abad 6 sebelum Masehi. Kitab suci Tao disebut Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu juga. Dan tokoh lain adalah Zhuang Zhu, hidup pada abad 4 sebelum Masehi. Zhuang hidup semasa dengan Mencius dalam Konfusianisme. Dalam ajarannya, Tao adalah sumber misteri, kedalaman dasar dari ada. Pada hakikatnya, Tao adalah alam semesta yang hakiki dan melampaui alam semesta. Menurut ajaran tersebut, Tao melebihi surga. Tao mencakup segala sesuatu, yaitu segala pemenuhan yang ada di semesta ini. Namun Tao memenuhi dengan spontan, tanpa usaha apapun, tidak dengan sengaja. Tao identik dengan alam semesta. Pandangan ini berdasar pada pandangan monisme tentang realitas dan dunia. Segala sesuatu dipandang sebagai yang satu. Yang satu ini adalah Tao. Segala sesuatu diturunkan dari Tao, konsep alam. Tao sebagai prinsip totalitas mempunyai dua unsur yang berlawanan, yakni yin dan yang. Kedua unsur ini bisa diartikan sebagai konsep gelap dan terang, negatif ataupun positif, aktif atau pasif, dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Tao mengajarkan seharusnya manusia memilih sifat lembut dan rendah hati, karena kelembutan dapat menghancurkan atau melemahkan kekerasan. Dalam Tao, penghormatan kepada mereka yang lembut mempunyai orientasi pada diri manusia. Di pasivitas yin tersebut merupakan emanasi dari bumi, sedangkan aktivitas yang merupakan emanasi dari surga. Interaksi yin dan yang akan menghasilkan harmoni dan keselarasan. Yang kedua itu ada Konfusianisme, yang merupakan konsep alam dan manusia. Dalam Konfusianisme adalah bagi Konfusianisme, hierarki sosial juga dianggap bersifat kosmis. Tetapi menurut para filsuf dikatakan bahwa tidak ada yang dilahirkan untuk dihargai lebih tinggi sehingga memperoleh tempat yang lebih terhormat dalam hierarki sosial. Satu-satunya kriteria untuk menerima privilege politik dan ekonomi adalah kebaikan. Kebaikan itu didefinisikan dalam istilah kegunaan akal budi evaluatif. Uang dimiliki oleh semua orang untuk mencapai tingkat yang sama. Dalam langkah kedua ini merupakan usaha untuk mendalami konsep kodrat manusia, atau dikenal dengan sebutan Zhenxing. Unsur-unsur Zhenxing tersebut dimiliki oleh setiap orang, dan akal budi evaluatif merupakan salah satu unsurnya. Dalam filsafat Cina kuno, Hixing atau akal budi tidak mempunyai konotasi atau suatu entitas yang berbeda dari tubuh dan mempunyai status metafisik yang khusus. Akal budi dimengerti secara fungsional dengan mengacu pada tipe-tipe aktivitas tertentu. Akal budi dimengerti secara fungsional dengan mengacu pada tipe-tipe aktivitas tertentu, misalnya menilai dan mengarahkan tindakan, merupakan suatu tindakan yang dikontrol oleh hati sepenuhnya. Kerendahan hati berbeda dengan organ tubuh lain seperti mulut, mata, telinga, lidah yang tidak memiliki sifat metafisik yang khusus. Jika akal dan budi telah memutuskan bahwa sesuatu itu benar atau baik, maka akal budi tersebut memerintahkan untuk bertindak menurut keputusannya. Akal budi menilai syarat-syarat suatu situasi dan memerintahkan bertindak dengan baik. Sehingga di dalam Konfusianisme sebenarnya tidak ada gagasan mengetahui untuk tidak membawa konsekuensi untuk bertindak. Walaupun dalam kenyataannya implikasi perilaku ini tidak hanya merupakan pertimbangan yang dapat dalam ajaran Konfusianisme, tetapi juga terdapat dalam semua aliran filsafat klasik Cina. Namun akal budi manusia mampu membedakan sifat-sifat kosmis yang baik dan buruk, atau yang benar dan yang salah. Ada perbedaan antara Konfusianisme dan Taoisme.
Dalam Konfusianisme lebih menekankan pada aktivitas sebagai keutamaan. Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, manusia harus mentaati hukum atau kebudayaan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada prinsip-prinsip keindahan dalam seni lukis Cina. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Tao merupakan kemutlakan, sesuatu yang memberikan keberadaan, kehidupan, dan kedamaian. Seorang filsuf Cina yang bernama Konghucu berkaitan dengan hal ini memberikan pertanyaan kepada muridnya sebagai berikut. Bagaimana seseorang yang rusak dan bejat dalam hidupnya mampu membuat barang-barang yang indah? Padahal barang-barang yang indah itu adalah penjelmaan dari Tao. Dengan demikian, maka tugas seorang seniman harus menangkap Tao, yaitu diwujudkan dalam bentuk karya seni. Menurutnya, seorang seniman wajib menyucikan diri agar mempunyai kesadaran Tao. Kan melalui kesadaran kontemplasi, ia akan mampu menciptakan keindahan. Seorang filsuf Cina yang bernama He Shihou pada akhir abad ke-5 telah menyusun 6 prinsip dasar melukis bagi para seniman. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan kanon estetika Cina adalah sebagai berikut. Yang prinsip pertama adalah Qi Yun Sheng Tung, kedua yaitu Gu Fang Yung Pi, ketiga Yin Wu Xiang Xing, keempat Su Leng Cai, kelima Xing Ting Wei Xi, keenam Xuan Mo Xie. Sepertinya sekian pemaparan materi review estetika Cina dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.